Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengarkan. Cinta Naura bab 25. Hari berikutnya. Naura bersiap pagi ini untuk menemui dosen pembimbingnya bersama Vito. Setelah sarapan, mereka berangkat bersama. Sebelum ke kampus, Naura dan Vito mengantarkan Dimas ke sekolahnya. Sesampainya di kampus, Vito memarkirkan mobilnya di parkiran. Kemudian ia turun bersama Naura menuju ruangan dosen pembimbing. Tok tok tok, masuk. Naura masuk ke ruangan dosennya bersama Vito. Pagi Pak. Pagi, duduklah. Tampak wajah Pak Agus begitu cuek dan tidak senang. Naura duduk di depan meja Pak Agus bersama Vito. Ada apa ya Pak? Bapak memanggil saya kemari, tanya Naura. Apa kamu gak tahu kabar miring soal kamu magang? Ujar Pak Agus. Apa yang Bapak ketahui soal berita itu? Tanya Naura. Naura, bagaimana bisa kamu merayu bos di tempat kamu magang? Kamu itu anak baik-baik, tapi tidak bersikap sebagai wanita baik-baik. Saya benar-benar tidak menyangka dengan tingkah lakumu. Kamu itu mencoreng nama baik kampus, tahu nggak? Ujar Pak Agus. Naura dan Vito masih mendengarkan perkataan dosennya. Bapak tahu dari berita itu dari mana? Ujar Vito berkata dengan santainya. Kamu siapa? Ikut campur masalah Naura. Yang pastinya saya mendengar berita itu dari teman-temanmu yang magang di sana. Ujar Pak Agus. Berita itu tidak seperti yang Bapak dengar, Pak. Bagaimana bisa Bapak marah-marah sama saya sebelum Bapak tahu kejelasannya? Ujar Naura. Apalagi yang harus dijelaskan kalau hanya satu orang yang menyampaikannya kepada saya, mungkin saya tidak akan menganggapnya, tapi ini semua teman-teman kamu tahu soal ini. Mau ditaruh di mana muka kampus kita? Ujar Pak Agus. Maaf Pak Agus, saya luruskan dulu permasalahan ini. Tadi Bapak bertanyakan siapa saya? Saya adalah pemilik perusahaan tempat Naura magang saat ini, ujar Vito dengan santainya. Apa? Pak Agus begitu kaget saat melihat Vito dengan rasa tak percaya. Pasalnya, Vito hanya menggunakan kemeja abu-abu tanpa menggunakan dasi dan jasnya. Jangan bercanda Pak, ujar Pak Agus. Saya tidak bercanda Pak Agus. Yang terhormat, ini kartu nama saya. Vito memberikan kartu namanya kepada dosen Naura. Begitu kagetnya ia saat melihat kartu nama itu jelas terlihat CEO. Rasanya Pak Agus ingin kabur setelah memarahi Naura habis-habisan. Saya minta maaf ya Pak, saya tidak tahu kalau Anda pemilik perusahaan itu. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak, ujar Pak Agus. Udahlah, satu hal yang ingin saya sampaikan. Naura tidak pernah merayu saya maupun menggoda saya. Dan perlu Bapak ketahui ya, Naura adalah istri saya, ujar Vito mengeluarkan buku nikahnya dan memberitahukan kepada dosen Naura. Pak Agus pun merasa tidak enak karena sudah memarahi Naura sementara Naura diam dan menatap suaminya. Saya minta maaf ya Naura karena sudah memarahi kamu tanpa mendengar penjelasan kamu. Bapak akan membersihkan nama baik kamu dan akan menutup beritanya, ujar Pak Agus. Baik Pak, jawab Naura. Sekali lagi saya minta maaf ya Naura dan Pak Vito, ujar Pak Agus. Baiklah kalau begitu. Jika tidak ada hal lagi yang perlu dijelaskan, kami pamit dulu karena di kantor ada pekerjaan lain, ujar Vito. Oh iya Pak, silakan, ujar Pak Agus berlaku sopan setelah mendapatkan penjelasan dari Vito. Vito pergi meninggalkan kampus menuju kantornya.
Naura begitu senang karena masalahnya sudah selesai berkat bantuan suaminya. Sesekali Naura melirik ke arah Vito. Jantungnya serasa mau copot ketika melihat kejantanan dan kegagahan suaminya. Aku kok jadi makin deg-degan ya kalau lihat Mas Vito, batin Naura. Naura menggigit bibir bawahnya untuk menahan rasa debaran jantungnya. Vito melihat Naura yang menggigit bibir bawahnya begitu tidak tahan. Rasanya ingin sekali Vito menggantikan gigi-gigi Naura yang menggigit bibirnya yang selalu menggoda Vito. Naura pun tetap menggigit bibirnya. Naura, jangan digigit terus bibirnya, nanti luka loh, ujar Vito. Naura tak berani menoleh ke arah Vito karena wajahnya begitu merona saat mendengar ucapan suaminya itu. Iya mas, Naura malah memalingkan wajahnya melihat ke samping lalu tersenyum sendiri. Vito begitu gemas mendapati istrinya begitu malu-malu untuk sekedar saling menatap. Sampailah mereka di kantor. Vito memarkirkan mobilnya di parkiran khusus CEO. Mas gak pakai dasi sama jasnya, ujar Naura. Oh iya lupa, tadi mas sengaja gak pakai biar terlihat biasa aja di kampusmu, ujar Vito. Meski biasa aja tetap terlihat ganteng kok, ujar Naura memelankan suaranya. Apa Naura? Ujar Vito. Hehehe, gak apa-apa, di sini Naura pasangkan boleh, ujar Naura. Vito pun memberikan dasinya kepada Naura dan Naura memasangkan dasinya dengan begitu lihainya. Vito meresapi momennya itu dengan menatap Naura begitu dalam, menikmati pemandangan cantik di hadapannya. Terima kasih ya mas, ujar Naura. Untuk apa? Tanya Vito. Karena sudah bantuin Naura menyelesaikan masalah tadi, ujar Naura. Itu sudah kewajiban mas sebagai suamimu untuk melindungi istri yang dicintainya, ujar Vito. Wajah Naura langsung merah merona ditambah jantungnya yang semakin terus berdebar saat berada di dekat Vito. Kamu mau kasih hadiah apa buat mas? Ujar Vito. Hadiah? Tanya Naura. Iya, mas kan udah bantuin kamu, ujar Vito. Jadi masnya gak ikhlas nih, ujar Naura. Ikhlas ya ikhlas, cuma pengen dong sesekali mas dapat hadiah dari kamu, ujar Vito. Naura nampak bingung hadiah apa yang sebenarnya mas Vito inginkan. Mau minta apa mas? Tanya Naura sudah terlihat gugup. Cium mas di sini, ujar Vito menunjuk bibirnya. Ciuman bibir mas, ujar Naura semakin malu. Iya, Vito sudah bersiap untuk dicium istrinya, sementara Naura yang begitu gugup memberanikan diri untuk memulainya. Naura pun memejamkan matanya perlahan memiringkan wajahnya, kemudian ia mendekat ke Vito dan kini bibir mereka bertemu dan Naura belajar dari Vito. Kini mereka menikmati setiap momen bersama. Naura pun telah memberikan sentuhan yang lembut dan hangat untuk suaminya. Vito merasa bahagia di dalam hatinya saat merasakan setiap sentuhan Naura yang begitu lembut dan hangat menyentuh miliknya. Seolah Vito tidak ingin berhenti menikmatinya. Naura pun menyudahi kegiatannya itu dan ia pun langsung tersipu malu. Terima kasih hadiahnya, sangat manis, mas suka, ujar Vito tersenyum manis kepada Naura dan membuat Naura semakin menjadi malu. Naura segera keluar dari mobil Vito karena sudah tidak tahan lagi menahan debaran jantungnya yang seperti akan melompat keluar. Vito pun menyusul Naura dan masuk ke dalam kantornya. Naura masuk ke dalam ruangannya yang bertemu dengan Yuni. Pagi mbak, maaf ya saya telat, tadi ada urusan di kampus, ujar Naura. Kamu kira ini kantor punya kamu? Seenaknya aja datang terlambat, ujar Yuni. Saya kan sudah minta maaf mbak, dan lagian saya juga sudah menyampaikan ini kepada ketua kelompok saya, ujar Naura. Kamu tuh cuma anak magang, udah belagu banget, ujar Yuni.
Terserah Mbak mau ngomong apa, yang penting saya sudah minta izin sebelumnya, ujar Naura langsung duduk di meja kerjanya. Yuni begitu geram dan kesal dengan Naura dan langsung menarik Naura dan membawanya ke toilet wanita. Lepasin tangan Naura, Mbak, ujar Naura. Ikut aku, paksa Yuni. Yuni dan Naura masih di dalam toilet dan di sana ada beberapa karyawan cewek yang tengah membenahi dandanannya. Yuni dengan kasar melempar Naura hingga menabrak pintu toilet. Ada apa Mbak Yuni, kok marah-marah gitu? Tanya salah satu karyawan wanita. Ini dia anak magang yang berani menggoda Pak Vito, ujar Yuni memanas-manasi orang-orang yang ada di toilet itu. Oh, jadi ini wanita itu. Biasa aja sih tuh penampilannya. Kami kira dia lebih cantik dan seksi dari Mbak Yuni. Oh, mana bisa dia ngalahin Mbak Yuni. Mending kita berdua kita beri pelajaran biar dia tahu diri, Mbak, ujar salah satu karyawan itu. Dua orang wanita itu memandang hina Naura. Kemudian mereka mengambil air dari ember penuh dan menyiramkan ke Naura. Naura langsung menjadi basah kuyup akibat siraman air dari Yuni. Ayo kita tinggalkan tempat ini, ujar Yuni dan teman-teman kantornya yang meninggalkan Naura sendirian di toilet. Naura tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu ada orang yang menolongnya. Pasalnya, bajunya begitu basah dan menjadi transparan. Vito mendatangi ruangan Naura dan tidak mendapati Naura di sana dan juga Yuni. Yuni pun sampai di ruangannya. Apa Pak Vito mau cari saya ya? Ujar Yuni begitu pede menyapa Vito. Naura di mana? Tanya Vito. Naura tadi keluar Pak, saya nggak tahu kemana, ujar Yuni yang nampak begitu kesal saat Vito menanyakan Naura. Vito melihat Yuni yang bajunya sedikit basah. Kamu dari mana? Kenapa bajunya basah? Tanya Vito. Dari toilet Pak, tadi nggak sengaja kena air pas saya bersihin tangan. Melihat ekspresi Yuni yang membuat Vito sedikit curiga. Ya sudah kalau gitu, ujar Vito meninggalkan Yuni dan melangkahkan kakinya keluar menuju toilet. Yuni begitu takut Vito menemukan Naura di sana. Bapak mau kemana? Tapi di ruangan bapak kan ada toilet, ujar Yuni. Ini perusahaan saya kan, jadi suka-suka saya dong mau pakai toilet yang mana saja, ujar Vito. Yuni langsung ciut mendengar Vito membentaknya. Toilet pria berdekatan dengan toilet wanita untuk karyawan kantor. Vito sampai juga di depan toilet wanita. Perlahan Vito masuk ke dalam toilet dan begitu terkejutnya saat melihat Naura duduk di bawah dengan kondisi pakaian basah. Naura, panggil Vito. Naura menengok ke atas dan dilihatnya itu Vito yang datang. Mas, panggil Naura menggigil kedinginan dengan wajah yang begitu pucat. Naura, kamu kenapa sayang? Ujar Vito yang begitu khawatir melihat keadaan Naura yang sudah begitu dingin dan dilepasnya jasnya dan memberikannya kepada Naura. Naura dingin mas. Naura pun pingsan di pelukan Vito. Dengan cepat Vito menggendong Naura dan membawanya ke klinik kantor. Vito langsung menerobos masuk ke dalam klinik. Tolong istriku Sam, ujar Vito. Samuel adalah dokter klinik yang berada di kantor milik Vito. Samuel merupakan teman dekat Vito. Vito menidurkan Naura di ranjang pasien dan kemudian Sam melihatnya. Kondisi Naura bagaimana? Tanya Vito. Dia sepertinya masuk angin Fit dan juga akan demam karena terlalu lama dalam kondisi basah. Lebih baik sekarang bajunya diganti dulu deh, ujar Sam. Mana baju pasienmu? Tanya Vito. Suster, bawakan baju ganti ya untuk Naura, ujar Sam. Biar saya yang menggantikannya Pak, ujar suster itu. Tidak perlu, biar saya saja sendiri. Kalian tunggu di luar, ujar Vito. Vito tidak ingin orang lain menyentuh istrinya. Samuel sangat mengerti sifat sahabatnya itu yang begitu protek dengan orang-orang yang dicintainya.
Samuel pun mematikan CCTV di kliniknya. Kemudian ia dan suster keluar dari klinik menunggu di luar. Vito membuka pakaian Naura satu persatu, kemudian menggantikannya dengan baju pasien. Disentuhnya setiap inci kulit Naura yang begitu putih dan mulus membuat Vito tak berhenti menatapnya. "Kamu begitu cantik sayang," gumam Vito. Setelah selesai memakaikan pakaian itu, ia memanggil Samuel dan susternya. Tak lama Samuel masuk ke dalam. "Sudah?" tanya Samuel. "Sus, ganti spray yang basah ini," ujar dokter Samuel. "Baik dok." Suster dengan cepat mengganti spray pasien yang basah. Vito mengangkat Naura, kemudian menurunkan lagi di ranjang. Samuel pun memeriksa keadaan Naura, kemudian ia mengambil suntikan. "Pasangkan infus," ujar dokter Samuel. "Baik dok." "Mau disuntik ya? Please jangan buka baju istriku," ujar Vito. "Tenang aja, aku cuma suntikan ke dalam infusnya aja kok." Setelah itu Samuel dan Vito mengobrol sembari menunggu Naura yang sadar. "Kamu hutang penjelasan ya sama aku," ujar Samuel. "Iya, aku tahu. Naura itu istri baru aku. Kami baru nikah sekitar sebulan yang lalu," ujar Vito. "Kamu nikah kok gak ngundang aku?" ujar Samuel. "Bukan begitu, kami nikahnya tuh mendadak di Magelang. Nanti deh pas resepsi," ujar Vito setelah mengobrol panjang lebar. Tak lama Naura perlahan membuka matanya dan menyapu sekelilingnya. "Mas Vito," panggil Naura. Vito bangkit saat mendengar suara Naura yang begitu pelan memanggilnya. "Iya sayang, Mas di sini kok," ujar Vito menggenggam erat tangan Naura. Dokter Samuel sedang memeriksa keadaan Naura. "Dia udah baikan, tinggal pulihnya aja Fit," ujar Samuel. "Baiklah kalau begitu," ujar Vito. "Naura di mana Mas?" tanya Naura. "Di klinik kantor sayang, tadi kamu pingsan karena basah sayang," ujar Vito. "Boleh aku bawa pulang istriku sekarang?" ujar Vito. "Boleh, istirahat saja di rumah, gak apa-apa. Nanti buatkan rebusan jahe merah untuk menghilangkan masuk anginnya," ujar Samuel. Baiklah, suster melepas jarum suntik di tangan Naura dan kemudian Vito menggendong Naura dan membawanya ke mobil. "Terima kasih ya Mas," ujar Naura. "Terima kasih Sam," ujar Vito. "Sama-sama," ujar Samuel. Vito pamit pulang kepada dokter Samuel dengan cepat. Vito mengendarai mobilnya menuju rumah. Nampak Naura yang masih lemas akibat perutnya tidak nyaman. Bersambung.